Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Priaga Perwira dari S1 Teknik Elektro kelas TE20B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat ukur multimeter. Selain itu, untuk melengkapi persyaratan tugas UTS matkul pengukuran listrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari multimeter. Jadi multimeter ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Peralatan ini sangat familiar sekali di kalangan para teknisi listrik khususnya, karena alat ini selain simpel dan alat ini juga multifungsi, bisa mengukur 3 sekaligus, ampere, voltage, dan ohm. Biasa juga disebut dengan avometer singkatannya. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam dari multimeter. Pertama, ada multimeter analog yang ini. Yang kedua, multimeter digital. Nah, yang ini, yang saya arahkan ini. Selanjutnya, yang ketiga akan saya jelaskan pengertian dari multimeter analog. Nah, ini multimeter analog ini adalah alat yang untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik seperti yang saya jelaskan di nomor 1 tadi. Ciri-cirinya dari multimeter analog ini, dia multimeter yang menggunakan jarum sebagai tampilannya, dengan bergerak ke ring-ring yang diukur dengan probe. Nah, probe-nya yang ini. Nah, yang ini merah ini plus, yang putih ini min. Nah, selanjutnya bagian-bagian dan fungsi dari multimeter analog. Yang pertama, jarum penunjuk meter. Nah, yang ini jarum yang dari ini bawah sampai ke atas ini. Dia fungsinya sebagai penunjuk besaran yang diukur. Jadi ketika kita mengukur suatu rangkaian listrik, nanti hasilnya kita lihat dari jarum ini. Nanti arahnya kemana? Nah, di situ nanti kita baca di ringnya ini. Nah, jadi itu hasilnya. Selanjutnya, skala. Nah, ini. Skalanya ini fungsi sebagai pembacaan meternya dari hasil pengukuran tegangan, arus, atau resistor. Dari yang sini sampai di sini. Nah, ini ada angka-angka dari hasil di skala itu. Selanjutnya yang ketiga, zero adjust screw atau biasa disebut dengan kalibrasi. Nah, dia fungsinya sebagai mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipi kecil. Nah, jadi ketika kita akan melakukan pengukuran menggunakan avo, sebelum kita sambungkan probe positif dan negatifnya, kita kalibrasi dulu dengan memutar ini baut yang di sini. Nah, gini, ketika awal kita sambungkan probe-nya, untuk yang mengukur tegangan dan arus pasti akan berada di sebelah kiri sini. Nah, ketika belum menunjukkan di angka 0, kita putar skrupnya ini. Harus kita paskan di 0 agar pembacanya akurat. Nah, yang nomor 4 selanjutnya adalah zero ohm adjust knob. Fungsinya sama dengan yang nomor 3, tapi perbedaannya di sini, kalau yang untuk nomor 4 ini untuk mengkalibrasi pengukuran resistansi atau ohm. Jadi untuk penggunaannya sebelum kita melakukan pengukuran untuk mengukur hambatan, kita sambungkan dulu probe-nya yang merah dan putih kita tempelkan. Setelah itu jarum akan menunjukkan ke sebelah kanan sini. Lalu setelah itu ketika belum menunjukkan pas di 0, putar zero ohm adjust knob ini sampai berada di penunjukan di 0. Baru setelah penunjukan di 0 kita baru bisa mengukur rangkaian untuk hambatan itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 5 ada lubang kutub plus. Nah, yang ini. Ini yang untuk probe merah ya. Yang probe merah nanti dipasang di sini.
Dan yang untuk nomor 8 ini yang lubang. Nah, untuk lubang kutub yang min ini yang untuk warna hitam. Jadi jangan sampai terbalik antara yang plus dan yang minnya. Di sini sudah terlihat, di sini sudah ditunjukkan jelas ada tanda plus dan minnya. Artinya yang keenam ada positif terminal. Nah, yang ini khusus untuk mengukur arus DC. Jadi ketika kita akan mengukur arus DC, nah yang plus kan biasanya di sini. Nah, kalau untuk mengukur arus DC sambungan ke sini, nah yang min tetap di sini. Soalnya yang ketujuh, ring selector switch. Nah, ring selector switch ini ada disebut dengan selektor. Nah, ini berfungsinya untuk memilih posisi pengukuran. Nah, kita bisa memilih di sini. Di sini untuk mengukur AC volt tegangan bolak-balik, di sini DC volt tegangan searah. Untuk pengukuran arus DC, di sini untuk mengukur resistansi. Selanjutnya, prinsip kerja dari multimeter analog. Prinsip kerja dari jenis analog ini, yang pertama, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak saat dialiri listrik. Nah, ini jarum ini akan bergerak menuju hasil dari pembacaan rangkaian listrik itu sendiri. Yang kedua, listrik tersebut dialiri dari ujung avometer yang berwarna hitam untuk negatif dan merah untuk yang positif. Nah, ini dialiri listriknya itu dari sini, yang min masuk ke sini, yang plus masuknya ke sini. Nah, yang ketiga ini poin penting, sebaiknya jangan sampai salah menghubungkan ujung avometer ini dengan terminal objek. Nah, jangan sampai, contohnya kita mengukur tegangan DC, jangan sampai yang pro positif ini dihubungkan ke baterai yang sisi negatif. Nah, dari itu sendiri maka hasil pengukuran tersebut tidak akan keluar dan bisa menyebabkan alat ukur itu error atau sampai rusak. Itu prinsip kerja dari yang analog. Fungsi multimeter analog. 1. Mengukur tegangan DC. 2. Mengukur tegangan AC. Ketiga, mengukur kuat arus DC. Keempat, mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Kelima, mengecek hubung singkat atau koneksi. Yang keenam, mengecek transistor. Ketujuh, mengecek kapasitor elektrolit. Yang ke-8, mengecek dioda, LED, dan dioda Zener. Nah, ini selanjutnya, bagaimanakah untuk menggunakan dan mengkalibrasi multimeter analog? Di sini yang pertama, untuk memulai pengukuran, hendaknya jarum menunjukkan angka 0 apabila kedua pencoloknya dihubungkan. Nah, ini kan jarum ketika belum menunjukkan angka 0, kita putar yang skrup ini atau baut ini, paskan di angka 0 agar hasil dari pengukuran itu akurat. Apabila jarumnya tidak di 0, maka hasil itu akan berbeda. Selanjutnya yang kedua, putar saklar pemilih ke arah besaran yang akan diukur. Nah, putar ini selektornya, kita mau mengukur apa. Kalau untuk mengukur tegangan DC, pilih yang ini. Nah, ini ada tulisan DC volt. Terus pilih untuk berapa ringnya yang diukur. Ada 0,5, 2,5, 10, 50, 250, sampai 1000. Selanjutnya yang ketiga, kalau untuk mengukur tekanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke saklar ohm. Dan nolkan dahulu dengan menggabungkan positif dan negatif. Nah, yang ini yang probe hitam dan yang merah kita gabungkan. Setelah itu si jarum ini akan menunjuk ke sebelah kanan. Ketika belum di angka 0, kita putar yang ini ajas ohmnya. Apabila penunjuknya ke kanan sini, kita putar ke kiri dan paskan ke angka 0. Setelah itu sambungkan probe merah dan positif, probe merah ke positif dan probe hitam ke negatif ke rangkaian listrik itu. Nah, ini yang untuk catatan khusus yang ke-6. Kalau untuk khusus mengukur besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya, karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Selanjutnya, ini contohnya. Bagaimana contohnya yang untuk mengukur tegangan AC? Yang pertama, pasang probe merah di plus dan probe hitam di min. Ini setelah itu kalibrasi di ajas ini, yang kecil ini. Selanjutnya yang kedua, pilihlah yang selektor AC volt yang ini yang warna merah ini tulisannya. Di sini ada
terlihat jelas tulisan AC. Setelah itu hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, yang plus ke plus dan negatif ke negatif. Setelah itu baca hasil pengukuran di display multimeter analog. Nah, baca di sini. Nah, untuk kita membacanya sendiri bagaimana? Yang pertama, lihat angka yang ditunjuk jarum pada deret angka AC volt. Nah, contohnya di sini penunjukannya di 22, di 220. Nah, setelah itu hitung dengan rumus. Hasil pengukuran itu angka skala dibagi angka maksimal dikali pemilih. Nah, itu untuk maka nanti setelah dihitung itulah hasil dari pengukuran untuk tegangan AC pada rangkaian yang diukur. Selanjutnya, contoh yang kedua, bagaimana untuk mengukur tegangan DC. Kita ambil contoh ini mengukur pada baterai. Yang pertama masih sama, pasang probe merah di plus, hitam di min. Lalu jangan lupa dikalibrasi dulu sebelum mengukur baterainya. Ini. Setelah itu kita pilih selektor DC volt. DC volt yang warna putih ini. Nah, catatannya jangan sampai lupa, khusus yang DC jangan sampai terbalik. Kita menghubungkan probe-nya dengan ke baterainya. Jangan sampai terbalik yang positif dengan yang negatif. Setelah itu, nah ini selektornya. Ini contohnya di baterai ini tulisannya 1,5 volt. Nah, kita pilih yang atasnya 1,5 yaitu 2,5. Nah, yang ini. Udah, setelah itu kita pilih. Lalu kita baca hasil pengukurannya di display multimeter analog. Nah, kita baca di sini. Kita baca di sini. Nah, setelah itu bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Rumusnya sama dengan yang untuk membaca hasil pengukuran tegangan AC. Hasil pengukuran sama dengan angka skala dibagi skala maksimal dikali pemilih. Setelah dihitung, itulah hasil dari tegangan pada baterai itu. Selanjutnya, contoh yang ketiga, bagaimana untuk mengukur arus listrik? Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC, ampere atau yang ini. Yang bawah ini ya. Nah, kita pilih yang di antara ini. Selanjutnya, kalibrasi terlebih dahulu untuk mengatur angka 0. Nah, jangan lupa dikalibrasi lagi. Sama untuk yang tegangan dan arus. Kita gabungkan probe-nya, terus putar yang adjust yang ini. Yang kecil ini. Nah, setelah menuju angka 0, lepaskan ujung probe, lalu bisa untuk dilakukan pengukuran. Selanjutnya adalah pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang diukur. Nah, ambil contoh, kita akan mengukur arus yang kira-kira hasilnya adalah 100 mA atau 0,1 ampere. Nah, maka dari itu kita selektornya pilih yang di atasnya 100 mA. Yang di atasnya 100 di sini ada 250. Tidak boleh sampai di bawah dari 100. Ini ada 25 tidak boleh, harus di 250. Supaya tidak terjadi kerusakan pada alat ukur. Nah, jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka fuse di multimeter itu akan putus. Dan tentunya tidak bisa digunakan lagi, harus diganti lagi. Jangan sampai seperti tadi, kita pilih yang 25, nah itu tidak boleh. Selanjutnya adalah putuskan power supply yang terhubung ke beban. Yang keenam, hubungkan yang pro positif tadi dan yang pro positif tadi yang merah ke outputnya. Lah yang hitamnya ini ke input tegangannya atau ke bebannya di rangkaian yang akan diukur. Nah, selanjutnya baca hasil pengukuran di display. Nah ini. Nah selanjutnya contoh yang keempat, bagaimana untuk mengukur nilai hambatan sebuah resistor. Nah, kita ambil contoh mengukur resistor. Yang pertama, kita gabungkan probe merah dan probe positif. Setelah itu, penunjukan jarumnya berada di sebelah kanan. Setelah itu kita kalibrasi dulu, pastikan di angka 0. Nah yang ini, yang bulat ini kita putar-putar sampai pas di angka 0. Baru setelah itu baru bisa digunakan untuk mengukur hambatan. Selanjutnya adalah pemilihan pengalih pada multimeter berdasarkan besar tahanan yang telah diukur melalui pembacaan gelang warna. Nah, sebelum kita mengukur resistor itu,
kita ukur dulu gelang warnanya. Kira-kira nanti kita ukur berapa hasilnya, baru kita bisa pilih selektor yang akan kita ukur berada di selektor yang mana. Nah, setelah itu baru kita sambungkan di resistor, lakukan pengukuran dan akan keluar hasilnya. Nah, untuk pembacaannya sendiri gimana untuk hasil dari pengukuran itu penghitungannya? Yang pertama, lihat angka yang ditunjuk jarum pada deret angka ohm. Nah, yang angka ohm ini ada di atas sendiri. Di atas sendiri ini khusus untuk hasil yang pembacaan ohm. Yang kedua, lalu kita lihat skala pada saklar yang memilih. Nah, kita milih saklar yang berapa? Contohnya mungkin kita pilih yang kali 1K. Yang ketiga, kalikan angka yang tertunjuk jarum dengan angka saklar pada pemilih. Hasil pengukuran, angka skala. Angka skalanya contohnya ada di 10. Dikali dengan saklar pemilih. Tadi kita pilih yang kali 1K atau 1000. Nah, jadi 10 dikalikan 1000. Maka hasilnya adalah 10.000 ohm. Itu untuk contoh hasilnya dan untuk contoh penghitungan rumusnya. Hasil pengukuran sama dengan angka skala kali saklar pemilih. Nah, selanjutnya, bagaimanakah untuk perawatan dari multimeter analog? Yang pertama, jangan menempatkan multimeter di dalam medan yang kuat. Yang kedua, jika mengukur besaran listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Seperti tadi kita tegangan AC, di tegangan rumah 220, kita bisa pilih selektor yang di atasnya 250. Atau mungkin kalau mau lebih aman, kita pilih yang terbesar dulu yang 1000. Baru kita pastikan ketika kita pilih yang 1000 hasilnya di bawah 250, nah baru kita bisa pilih ke bawahnya pas di 250. Yang ketiga, jangan menempatkannya di tempat yang bergetar. Yang keempat, jangan dicuci dengan cairan pelarut. Selanjutnya kita beralih ke untuk yang multimeter digital. Apa itu multimeter digital? Digital multimeter ini adalah jenis multimeter yang menggunakan terminal digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Nah, ini seperti yang digambar ini. Hasilnya tidak seperti yang analog tadi, kita pembacaannya menggunakan jarum. Nah, kalau yang multimeter ini langsung keluar hasilnya dalam bentuk digit. Jadi, dalam artian ini lebih simpel untuk penggunaannya dan pembacaannya kita tidak perlu penghitungan karena langsung keluar hasilnya dengan dalam bentuk angka. Komponen utama multimeter digital ini adalah sebuah unit display bersama dengan encoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Yang kedua, bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, ada LCD display. Nah, ini sebagai penunjuk hasil dari pengukuran. Yang kedua adalah saklar selektor. Nah, ini saklar selektor untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Nah, di sini kita pilih yang mana? Ya. Selanjutnya adalah lubang kutub positif dan negatif. Tidak perlu bingung kalau di sini sudah ada tulisannya yang antara yang positif dan negatif. Untuk fungsinya masih sama sebagai tempat masuknya tes LED positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Ketiga, bagaimana untuk prinsip kerja multimeter digital? Yang pertama, prinsip kerjanya adalah avometer ini mengambil daya dari baterai agar bisa digunakan. Tentunya avo ini menggunakan baterai ya. Kalau tidak menggunakan baterai maka tidak bisa nyala. Tidak bisa nyala avonya. Yang kedua, alat ini mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang diukur atau disebut dengan probe. Nah, dua buah kawat ini maksudnya inilah untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur. Nah, ini seperti ini mengukur aki nih. Nah, selanjutnya yang ketiga, arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Nah, hasil dari pengukuran itu kita tidak perlu lagi seperti multimeter analog yang harus menggunakan rumus untuk kita menghitung hasilnya dan kita harus memperhatikan betul jarum-jarumnya. Yang analog, nah yang digital ini sangat simpel sekali. Dia hasil dari pengukurannya itu bentuk informasi digital seperti ini.
sesuai angka. Kita tidak perlu penghitungan rumus-rumus lagi, ini sudah otomatis dihitung. Jadi keluar hasilnya di sini dan pasti akurat. Fungsi multimeter digital yang pertama mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik. Yang ketiga untuk mengukur hambatan listrik. Keempat nilai faktor penguatan transistor. Yang kelima mengukur nilai kapasitansi. Yang keenam mengukur frekuensi sinyal. Selanjutnya, bagaimana untuk menggunakan multimeter digital? Yang pertama, putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Nah, sebelum kita memutar saklar, kita pasang dulu probe-nya. Nah, untuk yang digital ini kita tidak perlu kalibrasi. Jadi kita setelah pasang probe langsung pilih selektor apa yang akan kita pilih, tegangan, arus, atau hambatan. Yang kedua, hubungkan probe-nya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Kita sambungkan, contoh untuk mengukur aki tadi kita sambungkan ke positif dan yang hitam ke negatif, atau untuk mengukur tegangan rumah kita sambungkan juga yang positif dan yang negatif. Selanjutnya, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Nah, setelah kita hubungkan probe tadi, maka hasilnya akan keluar di sini, di display ini dan dalam bentuk angka, jadi kita tinggal catat aja hasilnya. Yang keempat, penyambungan probe tidak lagi menjadi prinsip sekalipun probe-nya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Nah, beda dengan yang analog tadi. Kalau yang analog tadi ketika kita salah memasang, nah itu bisa berakibat multimeter itu bisa error dan rusak. Nah, untuk yang digital ini kita tidak perlu takut apabila terbalik. Nah, nanti di display ini kita akan diberitahu kalau probe yang kita sambungkan itu terbalik. Dan tidak perlu khawatir multimeter ini akan rusak karena sudah ada penandanya. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Bagaimanakah untuk mengukur tegangan AC menggunakan multimeter digital? Yang pertama, atur selektor pada posisi AC volt. Pilih skala batas ukur yang berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Nah, yang ini, nah, kita pilih yang AC volt. Oh, ini yang lebih jelas. Nah, ini yang AC volt ini. Selanjutnya, pilih batas skala ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Ya, ambil contoh yang mudah, ambil tegangan listrik rumah, kira-kira 220. Nah, kita pilih yang di atas dari 220 itu. Jangan sampai di bawahnya. Setelah itu baca hasil ukur pada display. Nah, ini baca di sini udah dalam bentuk angka, kita tinggal catat aja ketika sudah dihubungkan dan keluar hasilnya. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah bagaimana cara mengukur tegangan DC. Nah, kita ambil contoh mengukur pada baterai. Yang pertama masih sama, atur selektor pada posisi DC volt. Atur selektor pada DC volt, setelah itu pilih batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Nah, untuk yang di baterai ini kira-kira tegangan besar yang dicek ini adalah 1,5 volt. Jadi, kita pilih selektor yang di atasnya 1,5 volt, jangan di bawahnya. Ketika nanti kita mengukur di bawahnya, nanti di display akan muncul pemberitahuan bahwa harus di atasnya 1,5. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke negatif, tidak boleh terbalik. Nah, kalau terbalik nanti ya seperti tadi di display ini akan muncul bahwa probe-nya pemasangannya terbalik. Setelah itu kita bisa baca hasil ukur pada display. Nanti hasilnya keluar di sini. Nah, seperti yang contoh ini, hasilnya ada 1,5. Sama seperti tulisan pada di baterai ini, 1,5 volt. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Bagaimana untuk mengukur watt arus DC? Yang pertama, atur selektor pada posisi DC ampere. Pilih di DC ampere ini. Selanjutnya, pilih skala ukur berdasarkan perkiraan besar arus yang akan dicek. Contohnya, ketika kita akan mengukur arus yang sekitaran 100 mA, maka atur posisi skala di batas ukur 250 mA atau 500 mA. Di atasnya dari 100 mA. Yang ketiga, perhatikan dengan benar batas maksimal kuat arus yang mampu diukur oleh multimeter. Karena jika melebihi batas
maka fuse pada multimeter dan putus. Dan multimeter sementara tidak bisa dipakai dan fuse harus diganti dulu. Nah, ini untuk catatan khusus untuk pengukuran kuat arus DC, jangan sampai kita pemasangan probe-nya itu, mohon maaf, untuk pemilihan selektornya itu jangan sampai di bawahnya dari arus yang kira-kira akan kita ukur. Nah, itu selanjutnya adalah pemasangan probe multimeter tidak sama dengan saat pengukuran tegangan DC dan AC. Karena mengukur arus, berarti kita memutus salah satu hubungan satu daya ke beban yang akan dicek arusnya, lalu menjadikan multimeter sebagai penghubung. Nah, tentunya untuk pemasangannya itu tidak di plus min ya, tapi di plus dan plus. Yang untuk probe merah itu di outputnya, dan yang untuk probe yang hitamnya itu di input atau bebannya. Selanjutnya yang keenam, baca hasil ukur pada multimeter. Keluar hasilnya di display ini. Selanjutnya untuk contoh mengukur nilai hambatan. Ambil contoh kita mengukur sebuah resistor. Yang pertama, hubungkan multimeter pada rangkaian. Setelah kita pasang probe ini, hubungkan probe merah dan yang hitamnya itu ke resistornya. Tidak perlu dikalibrasi ya. Kalau yang digital ini tidak perlu kalibrasi, langsung saja kita pakai karena berbeda dengan analog. Kalau analog masih manual, kalau yang ini udah digital jadi lebih simpel. Selanjutnya yang kedua, putar selektor untuk mengatur hambatan. Pilih hambatan. Di sini terlihat jelas ada tanda ohm. Nah, kita pilih yang di antara selektor ini, selektor ohm ini. Selanjutnya, sentuhkan ujung penyidik pada masing-masing ujung resistor. Nah, ini sentuhkan di sini. Atau mungkin kalau kita lebih gampangnya, ikat aja di sini. Yang ujung-ujungnya ini di probe-nya sini, agar kita pengukurannya lebih gampang dan tidak mudah jatuh. Selanjutnya, bacalah angka yang ditampilkan, perhatikan satuannya. Nah, ini hasilnya ini di sini kita baca di display ini. Jangan lupa baca satuannya. Nah, ini di kilo ohm. Jadi konversikan ke ohm dulu. Selanjutnya mengecek hubung singkat. Yang pertama, atur selektor pada posisi ohm. Nah, di situ yang ada tanda ohm. Pilih skala batas ukur kali 1. Tertera di sini tulisannya kali 1. Jangan sampai keliru yang kali 1K, karena 1K itu sama dengan 1000. Yang ketiga, hubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung kabel atau terminal yang akan dicek koneksinya. Setelah itu, baca hasil ukur multimeter. Baca di sini. Semakin kecil nilai hambatan ditunjukkan, maka semakin baik konektivitasnya. Yang kelima, jika jarum multimeter tidak menunjukkan, kemungkinan kabel atau terminal tersebut putus. Ketika kita sambungan pada rangkaian tidak menunjukkan hasilnya, nah berarti kabel atau terminal itu putus. Nah, contoh selanjutnya mengecek diode. Yang pertama, atur selektor pada posisi ohmmeter. Pilih batas skala ukur di kali 1K. Nah, kali 1K ini kali 1 kilo sama dengan dikali 1000. Hubungkan probe multimeter min pada anoda yang plus pada katoda. Jika dioda yang dicek berupa LED, maka batas ukur pada kali 1 saat dicek LED akan menyala. Nah, jika multimeter menunjukkan angka tertentu, berarti dioda baik. Jika tidak menunjuk, berarti dioda rusak atau putus. Nah, itu untuk catatan pentingnya. Selanjutnya, lepaskan kedua probe, lalu hubungkan probe multimeter plus pada anoda dan probe plus pada katoda. Jika jarum multimeter tidak menunjukkan, berarti dioda baik. Jika bergerak, berarti dioda rusak, bocor, atau tembus di katoda dan anodanya. Nah, ini itu untuk yang contoh-contoh tadi. Selanjutnya, bagaimana untuk yang perawatan multimeter digital? Yang pertama, jangan menempatkan multimeter dalam medan magnet yang kuat. Jika mengukur tekanan listrik yang tidak diketahui, mulailah dengan jangkauan yang terbesar. Jangan menempatkannya di tempat yang bergetar, dan jangan dicuci dengan cairan pelarut. Benarnya sama saja, perawatan antara yang analog dan digital sama saja. Dari keempat-empatan ini tidak jauh yang berbeda. Mungkin dari perbedaannya itu hanya dari segi untuk penggunaannya.
Itu memang lebih simpel sekali digital daripada analog yang tergolong masih manual. Jadi kita perlu perhitungan dulu menggunakan rumus, kita perlu mengkalibrasi dulu, dan juga kita perlu membaca hasil pada jarum itu harus benar-benar akurat. Beda dengan digital, kita tinggal ukur, nah hasil dari pengukuran itu langsung dikonversikan ke menjadi angka, jadi sangat mudah sekali. Nah ini lebih jelasnya ini perbedaan multimeter digital dan analog. Yang pertama, hasilnya dalam bentuk analog, itu yang untuk multimeter analog, sehingga tidak memerlukan konverter analog ke digital. Yang multimeter digital secara khusus membentukkan konverter analog ke digital di dalamnya. Di dalamnya ini pasti yang digital ada konverternya, yang untuk merubah hasil yang di analog itu jadi dalam bentuk angka. Perbedaannya di peralatannya di dalamnya itu. Kalau yang analog tidak ada konverter berubah ke digital, kalau yang digital ada untuk konverternya. Selanjutnya, keakuratan multimeter analog relatif lebih rendah dibandingkan dengan multimeter digital. Jelas sekali di sini, kalau yang analog itu kita baca harus benar-benar akurat dan harus jeli. Dan faktor jika kita lupa mengkalibrasi dan kebetulan angka penunjukan belum di angka 0, nah itu akan sangat hasil pengukuran itu benar-benar salah. Kalau yang digital kita tidak perlu seperti kalibrasi, seperti untuk pembacaannya kita tidak perlu karena sudah bentuk dalam bentuk digital atau angka. Selanjutnya, multimeter analog digunakan untuk pengukuran kuantitas seperti tegangan, arus, dan resistansi. Sedangkan multimeter digital dapat mengukur kuantitas lainnya seperti pengukur impedansi, kapasitansi, dan lain-lain. Jelas dari yang digital ini pilihan pengukurannya lebih banyak daripada yang analog. Kalau analog terbatas hanya 3 saja, ohm, ampere, dan volt. Kalau yang digital ini lebih banyak. Selanjutnya, multimeter analog ini cukup sulit digunakan dan perlu sedikit usaha untuk mengerti pembacaan penunjukan jarum pada skala multimeter. Sedangkan yang digital memberikan kemudahan pengukuran dan juga pembacaannya yang langsung menampilkan nilai atau hasil pengukuran dalam bentuk angka dan digit. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, tentunya kita mengukurnya menggunakan analog itu kita tidak sedar mengukur, kita harus mengetahui prinsip kerja alat itu sendiri, terus bagaimana untuk pembacaannya, untuk pemilihan selektornya, terus dan yang paling penting adalah untuk mengetahui hasilnya itu kita tidak langsung ambil dari jarum itu. Contohnya di jarum menunjukkan angka sekian, nah kita tidak langsung menyimpulkan hasil itu sekian, nah itu harus diukur dengan rumus. Jadi tidak sesimpel dari yang digital. Nah ini penyebab kerusakan pada multimeter. Yang analog dan digital sama aja penyebabnya. Yang pertama terjatuh, terlempar, dan lain sebagainya. Itu yang jadi poin penting kita, karena ini alat ukur listrik yang sangat rawan ya, apalagi untuk terjatuh, terlempar itu bisa menyebabkan rusak atau mungkin bisa menyebabkan error pembacaannya. Yang kedua, kesalahan pada penggunaan. Kesalahan pada saat memutar selektor saat pengukuran tegangan tinggi ya. Kita mengukur tegangan tinggi 220. Contohnya mengukur tegangan rumah 220. Nah, kita memilih selektor yang kecil di bawah 220. Nah, itu adalah sebuah kesalahan tentunya, apalagi pada multimeter analog. Terus contohnya kita mengukur tegangan DC, probe terbalik. Nah, seperti yang nomor 2 ini. Yang baterai kita harusnya positif pasang yang negatif, yang harusnya negatif pasang yang positif. Nah, itu menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, terlalu cepat memutar selektor. Nah, karena selektor ini kita tahu sendiri, mungkin suatu cepat rusak sekali ketika kita memutarnya itu terlalu cepat. Jadi alangkah baiknya kita memutarnya itu pelan-pelan saja, tidak perlu tercepat-cepat, karena alat ini juga sangat penting. Jadi sebisa mungkin santai saja memutar selektornya. Yang ketiga, terkena air. Jadi simpan saja di tempat yang kering dan jangan di tempat-tempat yang mengandung air. Bagaimana untuk cara memperbaiki kerusakan pada multimeter? Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, periksalah kondisi baterai serta konektornya, apakah masih normal dengan baik atau sebaliknya. Bila tidak normal, maka segera ganti baterai atau perbaiki konektornya. Nah, ini
perhatian khusus ya. Kita harus, contohnya ketika kita sering sekali menggunakan multimeter, maka kita harus punya spare baterainya. Jadi ketika multimeter